Dulu, dia dilulukan sebagai mentor digital terbaik se-Indonesia. Ribuan orang rela jual motor, cincin kawin, bahkan utang demi ikut kelasnya. Tapi siapa sangka, saat berdiri di depan Ka'bah, dia justru berteriak seperti orang gila, mengaku dikejar ribuan dosa dan wajah para korban. Ini bukan kisah sukses, tapi kisah tentang seorang penjual mimpi, yang akhirnya dikutuk oleh mimpi-mimpinya sendiri. Namanya Fadil Rahmat, sosok pria berusia akhir 30-an yang bagi sebagian besar pengikutnya di media sosial, adalah simbol kesuksesan di era digital. Ia dikenal dengan sebutan Coach Fadil, seorang mentor digital marketing yang mengklaim dirinya telah mencetak lebih dari 15.000 pebisnis online sukses dalam 3 tahun terakhir. Di layar ponsel, ia tampak karismatik, percaya diri, dan penuh motivasi. Berbicara dengan irama yang membakar semangat, gerakan tangan teratur, dan intonasi yang membuat siapapun merasa yakin kalau ikut kelas dia, hidup gue bisa berubah. Tiap hari, story Instagramnya dihiasi dengan cuplikan testimoni editan, grafik omset fiktif, dan tangkapan layar transfer masuk dari murid-murid suksesnya. Ada juga footage dirinya menyetir mobil mewah, berdiri di balkon hotel bintang 5, atau menatap laut dari villa sewaan sambil berkata, "Kalau kamu masih stuck di penghasilan 2 juta sebulan, berarti ada yang salah dari cara berpikirmu." Tiap video pendeknya selalu ditutup dengan kalimat ikonik, "Ingat, kesuksesan itu bisa dicicil, tapi kemalasan dibayar kontan." Dan dari situlah jutaan orang mulai percaya bahwa Fadil adalah mentor sejati. Ia membuka kelas online bernama Digital Warrior Academy. Hanya dibuka 3 kali setahun, dan setiap batch selalu ludes hanya dalam waktu 1 minggu. Biaya kelas tidak main-main. Ada 3 paket yang ditawarkan. Paket basic seharga Rp2.999.000. Paket premium seharga Rp4.999.000. Paket ultimate seharga Rp9.999.000. Mereka yang membeli paket ultimate dijanjikan akses lifetime ke video-video premium, satu-satu sesi Zoom pribadi dengan Fadil, serta bonus konsultasi bisnis dan pembahasan strategi iklan personal. Bahkan, beberapa dijanjikan akan diajak kerja sama membangun toko online internasional. Terdengar menjanjikan. Tapi semua itu hanya ada di brosur digital dan video promosi. Karena yang terjadi setelah peserta mentransfer uang adalah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Ayu, seorang ibu rumah tangga dari Solo, adalah salah satu peserta dari batch ketiga. Ia menjual cincin kawin dan meminjam uang dari saudaranya demi mendaftar di paket premium. Harapannya sederhana, bisa membantu suaminya yang penghasilannya makin tak menentu sejak pandemi. Hari pertama masuk kelas, Ayu disambut oleh sebuah email otomatis. "Selamat datang di Digital Warrior Academy. Kelas akan dimulai hari Senin. Persiapkan semangatmu." Senin pagi, Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyeduh kopi, menyiapkan buku catatan, dan duduk manis di depan laptop. Namun hingga pukul 9, tidak ada link Zoom yang masuk. Grup WhatsApp peserta pun penuh dengan pertanyaan. "Min, mana link Zoom-nya? Kok nggak ada pemberitahuan ya? Saya dari Papua, sudah standby dari subuh ini." Akhirnya, pukul 10.30, admin grup baru mengirimkan pesan. "Mohon maaf atas keterlambatan. Kelas akan diganti dengan video rekaman. Silakan cek email Anda." Video yang dikirimkan hanya rekaman berdurasi 17 menit, di mana Fadil berbicara tentang mental kaya dan mindset digital. Tidak ada teknis marketing, tidak ada strategi, tidak ada hal praktis sama sekali. Bahkan video tersebut ada watermark YouTube-nya, pertanda jelas bahwa itu diambil dari konten lama yang sebenarnya bisa ditonton gratis. Ayu masih mencoba bersabar, tapi setelah 1 minggu, tak ada pembaruan. Zoom pribadi yang dijanjikan tak pernah terjadi. Konsultasi bisnis tidak ada. Template iklan
Hanya file PDF berisi 10 kalimat copywriting yang semua orang bisa dapat di Pinterest. Puncaknya terjadi pada minggu ketiga. Seorang peserta bernama Rian, seorang karyawan yang mengambil cuti 2 minggu demi fokus belajar, akhirnya meledak di grup. "Maaf, saya harus bicara. Ini sudah keterlaluan. Saya bayar 5 juta untuk dapat strategi iklan digital, tapi yang saya terima hanya video motivasi murahan dan file PDF isinya cuma omong kosong." Beberapa peserta langsung setuju. Grup WhatsApp yang sebelumnya sepi, berubah menjadi medan perang. "Ayu, saya juga merasa tertipu. Saya minta refund. Kalau tidak bisa, minimal kasih materi sesuai janji." "Maya, saya baru sadar, ini bukan mentorship, ini cuma pancingan doang." "Damar, yang bayar paket Ultimate mana suaranya? Dapat Zoom nggak kalian?" Tapi tak lama kemudian, admin grup merespons dengan kalimat dingin. Bagi peserta yang merasa tidak cocok dengan program ini, dipersilakan untuk keluar dari grup. "Mohon tidak membuat kegaduhan yang berpotensi melanggar hukum. Fitnah dan pencemaran nama baik akan kami proses secara hukum sesuai UU ITE." Sontak grup jadi lebih panas. Tapi bukan karena takut, justru karena marah. "Rian, lo kok malah ngancem hukum? Kami bayar loh, bukan minta gratisan." "Maya, luar biasa. Dikasih kritik, malah dibilang mencemarkan nama baik. Ini bukan mentorship, ini pemerasan berkedok edukasi. Damar, gue screenshot semua ini. Mau lo viralin? Silakan. Sekalian biar nggak ada korban berikutnya." Dari hari itu, banyak peserta mulai angkat suara di media sosial. Tagar-tagar korban Coah Fadil mulai trending di Twitter dan TikTok. Ada yang memposting tangkapan layar janji-janji manis Fadil, lalu membandingkannya dengan materi aslinya yang tak seberapa. Salah satu video viral memperlihatkan testimoni seorang ibu dari Medan. "Saya jual motor demi ikut kelas ini. Anak saya butuh biaya sekolah, tapi saya percaya kata coach, ilmu lebih mahal dari uang. Sekarang saya cuma punya penyesalan." Di tengah gelombang protes itu, Fadil tetap bungkam. Ia hanya muncul sekali di Instagram Live. Dengan wajah tenang dan latar belakang yang tampak seperti hotel mewah, ia berkata, "Saya tahu, banyak yang belum siap sukses. Banyak yang mentalnya lemah. Mereka yang gagal akan selalu mencari kambing hitam. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya percaya, waktu akan menjawab semuanya." Komentar dalam live itu dipenuhi umpatan, "Balikin uang kami, dasar penipu pakai jas, jangan main jadi Tuhan, coach. Anda cuma manusia biasa yang nipu rakyat kecil." Dan entah karena panik atau merasa tak lagi bisa mengontrol, Fadil menonaktifkan kolom komentar. Akunnya kemudian terkunci. Beberapa jam kemudian, hilang dari pencarian. Namun badai belum berakhir. Peserta kelas yang merasa ditipu mulai mengorganisasi diri. Dibuatlah grup Telegram, Aliansi Korban Digital Warrior. Mereka mengumpulkan bukti, menyusun laporan, dan mengontak pengacara. Sementara itu, Fadil diam-diam mengumumkan bahwa ia akan pergi umroh. Di sebuah unggahan terakhir yang akhirnya dihapus, ia menulis, "Saya akan ke Tanah Suci. Biar Allah yang membela saya. Saya tak takut hujatan manusia. Kebenaran selalu menang." Tapi yang Fadil tidak tahu, adalah bahwa justru di depan Ka'bah nanti, semua kepalsuannya akan runtuh. Dan semua topeng itu, satu persatu akan terbakar oleh kebohongan yang selama ini ia sembunyikan di balik jas dan dasi mahalnya. Sejak pengumuman kepergian Fadil ke Tanah Suci tersebar di media sosial, reaksi dari para korban meledak seperti api yang disiram bensin. Mereka merasa dilecehkan, diinjak harga dirinya. Bagaimana bisa, seseorang yang sudah menipu ratusan orang, justru dengan santainya melenggang pergi ke tempat suci, seolah suci pula seluruh perbuatannya. Grup Telegram, Aliansi Korban Digital Warrior, berubah menjadi markas besar kemarahan. Dalam seminggu, jumlah anggotanya melonjak dari 300 menjadi lebih dari 2.000 orang. Mereka datang dari seluruh penjuru Indonesia, mahasiswa, ibu rumah tangga,
pengusaha kecil, bahkan tukang ojek online. Salah satunya adalah Aldi, 27 tahun, lulusan sarjana yang sejak pandemi terpaksa bekerja sebagai freelance editor. Ia bergabung ke program Ultimate seharga Rp9.999.000, percaya bahwa investasi itu akan mengubah hidupnya. Yang ia dapat, 3 video buram, 1 file PDF, dan ancaman hukum saat meminta kejelasan. Lebih besar dari, saya tidak mau uang saya kembali. Saya mau orang ini dihukum, ujarnya tegas dalam salah satu sesi Zoom internal. Aldi kemudian menunjukkan rekaman Zoom kelas pertama, yang katanya mentoring privat. Dalam video itu, suara Fadil terdengar jelas. Lebih besar dari, saya tidak bisa menanggapi semua pertanyaan, karena terlalu sibuk. Tapi kalian harus belajar mandiri. Itu yang akan membentuk mental pebisnis. Lebih besar dari, saya bayar hampir 10 juta untuk mental. Bentak Aldi. Kalau cuma mau diajak, mandiri, saya bisa belajar dari YouTube gratis. Salah satu korban lain, yang kemudian viral di TikTok, adalah Rara, seorang ibu 2 anak dari Kalimantan. Dengan mata berkaca-kaca, ia bercerita bagaimana ia meminjam dari koperasi hanya untuk bisa membayar kelas Fadil. Dalam videonya, ia memegang catatan kecil bertuliskan rencana bisnis dropship. Lebih besar dari, Coach Fadil bilang, kalau saya ikut semua program, saya bisa punya penghasilan minimal 50 juta dalam 3 bulan. Tapi dia nggak pernah tanya saya jualan apa. Nggak pernah mau jawab saat saya bingung cara cari supplier. Dia bahkan ngeblok saya di DM saat saya minta refund. Videonya ditonton lebih dari 3 juta kali dalam 2 hari. Kolom komentar dibanjiri ungkapan marah dan empati. Lebih besar dari, astaga, penipu berkedok mentor. Gue juga korban. Sumpah ini harus masuk berita. Lapor polisi rame-rame. Gerakan makin besar. Beberapa korban melaporkan ke YLKI, bahkan menghubungi lembaga bantuan hukum. Tim hukum dari aliansi korban mulai mengumpulkan bukti, seperti invoice, rekaman Zoom, screenshot ancaman admin, serta brosur janji palsu yang kini jadi barang bukti utama. Sementara itu, Fadil tetap diam. Instagramnya dikunci, nomor admin tidak aktif, bahkan websitenya ditutup. Tapi yang tak ia tahu, adalah bahwa diamnya justru menjadi bumerang. Rakyat kecil yang dijanjikan mimpi, kini bersatu membawa kenyataan pahit ke permukaan. Malam itu, Zoom aliansi korban kembali dibuka, 150 orang bergabung secara langsung. Beberapa dengan wajah muram, lainnya dengan ekspresi geram. Moderator membuka sesi. Lebih besar dari, Assalamualaikum. Teman-teman, hari ini kita bahas langkah konkret. Beberapa korban sudah melapor ke pihak berwajib. Tapi kita butuh tekanan publik. Kita akan viralkan kasus ini serentak. Tiba-tiba, suara lantang muncul dari peserta bernama Hana. Lebih besar dari, saya muak. Orang itu berdiri di depan Ka'bah bawa dasi dan topeng. Dia bisa umroh pakai uang siapa? Pakai uang kita, kan? Uang anak-anak saya. Tangis Hana pecah. Layar Zoom sunyi sesaat. Lebih besar dari, saya bukan orang yang paham hukum. Tapi saya tahu ini tidak adil. Dan saya tidak akan diam. Satu persatu peserta mulai menyalakan kamera dan angkat suara. Wajah mereka mungkin jauh dari pengusaha sukses, tapi justru itulah kekuatan mereka, suara dari orang-orang yang selama ini dibungkam. Fadil berdiri di pelataran Masjidil Haram. Mengenakan ihram, ia menunduk dalam-dalam. Namun bukan karena khusyuk, melainkan karena resah. Setiap langkahnya di sekitar Ka'bah terasa berat. Suara zikir di sekelilingnya menggema seperti dentuman palu di kepala. Ia mengusap wajah, berkali-kali menarik napas, tapi matanya kosong. Ia memandangi Ka'bah, bangunan suci yang selama ini hanya ia jadikan bahan konten. Kini, di depan rumah Allah, suara-suara dari masa lalunya bergema begitu keras di telinganya. Lebih besar dari, uangmu haram. Kau manipulatif. Muridmu bukan batu loncatan. Balikin uang anak saya. Tiba-tiba,
dadanya sesak. Ia terhuyung. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Lalu ia jatuh berlutut. Beberapa jemaah mendekat, tapi ia hanya bisa menggumam lirih. Lebih besar dari, saya tidak salah, saya tidak salah. Namun kalimat itu tak menyelamatkannya dari kenyataan. Media online mulai mencium bau busuk skandal ini. Beberapa platform berita memuat judul-judul panas. Viral, ratusan orang tertipu mentor online, janji kaya tapi dapat PDF kosong. Coach digital diduga gelapkan miliaran rupiah, korban tersebar di 24 kota. Pergi umroh setelah diduga menipu rakyat kecil, begini jejak digital Fadil Rahmat. Polisi pun mulai buka suara. Kami sedang mempelajari laporan dari sejumlah korban. Jika ada unsur penipuan dan penggelapan, tentu akan diproses hukum. Fadil berdiri terpaku di depan Ka'bah. Pagi itu udara Mekah terasa menusuk hingga ke tulang. Tapi bukan dingin yang membuat tubuhnya gemetar. Ia telah menyelesaikan tawaf dan sedang menunggu giliran masuk ke Hijr Ismail. Namun matanya kosong, jiwanya seperti tidak berada di tubuhnya. Ia menatap dinding Ka'bah dengan tatapan penuh ketakutan, seperti seseorang yang baru saja melihat sosok paling mengerikan dalam hidupnya. Kenapa suara mereka makin keras? Bisiknya. Suara siapa? Suara para korban yang ditinggalkannya. Wajah-wajah murid yang ia kecewakan muncul satu persatu dalam benaknya. Ayu dengan tangisnya. Rara dengan anak-anaknya yang lapar. Aldi dengan tatapan tajamnya. Rian dengan suara geramnya yang masih terngiang. Lebih besar dari, balikin duit gue, penipu. Fadil menoleh ke kanan. Seorang pria tua dengan pakaian ihram duduk sambil membaca Al-Quran. Tapi di mata Fadil, wajah pria itu berubah menjadi Aldi. Bukan hanya wajah, tapi suara bacaan Al-Quran pria itu perlahan berubah menjadi teriakan ancaman, umpatan, kutukan. Lebih besar dari, kau akan terbakar di Ka'bah, Fadil. Ini bukan rumah Allah untukmu, ini tempat hukuman. Fadil berdiri dengan gemetar. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia berjalan menjauh dari Ka'bah, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya memelototi batu hitam suci itu. Lebih besar dari, kalian semua salah. Aku ini mengajarkan kesuksesan. Aku menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Bentaknya keras, membuat beberapa jemaah terperangah. Seorang mutawif mendekatinya. Ahi, kenapa? Istighfar. Tenang, ini rumah Allah. Fadil menepis tangan mutawif itu. Kau nggak tahu apa-apa. Mereka semua fitnah aku. Mereka yang malas. Mereka yang bodoh. Mereka tidak layak jadi pebisnis. Dia berteriak keras. Terlalu keras. Petugas keamanan Masjidil Haram mulai berdatangan. Fadil akhirnya dibawa keluar dari area Masjidil Haram dengan kondisi setengah menggila. Di dalam mobil medis, ia terus bicara sendiri. Lebih besar dari, kelasnya udah aku kasih, itu ilmu mahal, mereka harusnya bersyukur, mereka harusnya bersyukur. Sesampainya di klinik, ia didiagnosa awal mengalami gangguan psikotik akibat stres berat. Namun petugas medis Arab tak tahu apa yang sebenarnya menghantam jiwa pria ini. Fadil menolak makan, ia menolak tidur, ia hanya duduk di sudut kamar, berbisik, berdebat dengan suara-suara di kepalanya. Di dinding klinik, ia mencakar tulisan-tulisan dalam huruf Arab campur huruf Latin. Lebih besar dari, saya mentor. Saya penyelamat. Mereka semua pengkhianat. Ka'bah memelototiku. Saya melihat neraka. Rara, Aldi, Rian, mereka memukul saya dalam mimpi. Sementara itu, kabar kegilaannya menyebar cepat di Indonesia. Salah satu peserta umroh yang sempat satu rombongan dengan Fadil merekam momen dia menjerit di depan Ka'bah. Video itu viral hanya dalam waktu 6 jam setelah diunggah. Judul video, Mentor Digital Gila di Depan Ka'bah. Komentar pun membanjiri. Lebih besar dari, itu karma. Duit haram gak bisa dibawa umroh. Ka'bah itu saksi semua tipu daya lu, bro. Dapat hidayah atau malah dihantam azab. Dia nggak gila, dia dihantui korban-korbannya. Beberapa hari berlalu, Fadil mulai bisa diajak bicara, walau tak sepenuhnya sadar.
Seorang ustaz Mekah mencoba mendampinginya, membacakan ayat suci dan mengajak berdialog. Lebih besar dari apa yang kau lihat di depan Ka'bah. Wajah mereka, semua muridku. Mereka berdarah. Mereka mendorongku ke dalam sumur. Siapa mereka? Mereka, yang aku ambil uangnya. Tapi aku nggak maksud nipu, aku cuma butuh uang, aku ingin sukses juga. Ia mulai menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Itu tangisan ketakutan. Lebih besar dari Ka'bah menelanku, Ustaz, ada suara yang bilang, aku bukan tamu yang diundang, aku maling. Sementara Fadil terperangkap dalam kegilaan di tanah suci, di tanah air para korban makin terorganisir. Mereka menggelar konferensi pers. Didampingi pengacara, mereka menyatakan secara resmi bahwa laporan penipuan dengan nilai kerugian lebih dari 2,3 miliar rupiah telah diajukan ke kepolisian. Media nasional pun ramai mengulas. Lebih besar dari, Coach Fadil diduga gelapkan dana pendidikan digital. Viral, mentor digital gila saat umroh, dugaan teror batin dari ratusan korban. Pengakuan mengerikan korban, saya mimpi dikejar Fadil di neraka. Adegan akhir babak ini, malam sunyi di klinik Mekah. Malam itu, Fadil terbangun dengan tubuh dingin. Ia merasa seperti dicekik. Saat menatap kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya, tapi bukan dirinya yang sekarang. Itu bayangan Fadil ketika ia berdiri di depan kamera, menjual harapan palsu. Jas hitamnya, dasi merahnya, senyum liciknya. Bayangan itu tersenyum, lalu berkata dengan suara tajam. Lebih besar dari, kau pikir bisa menipu Tuhan juga, Fadil. Fadil menjerit sekeras-kerasnya hingga para perawat berlarian masuk. Ia berlari keluar ruangan, menuju koridor, berlutut dan menghantamkan kepala ke dinding. Lebih besar dari, ampuni saya. Saya nggak tahu ini semua akan seperti ini. Saya cuma mau dihormati. Saya cuma mau jadi orang besar. Dan di tempat paling suci itu, suara tangis lelaki bernama Fadil Rahmat menggema di lorong sepi. Bukan tangis seorang hamba yang bertaubat, tapi jeritan jiwa yang akhirnya dikalahkan oleh topengnya sendiri. Kamar itu sempit, pintu selalu terkunci dari luar, hanya dibuka 3 kali sehari saat makanan masuk. Tidak ada jendela, tidak ada jam. Hanya lampu putih di langit-langit yang menyala 24 jam tanpa pernah padam, membuat siapapun yang tinggal terlalu lama di dalamnya kehilangan rasa akan siang dan malam. Disitulah Fadil Rahmat berada. Di sebuah ruang isolasi khusus di sebuah klinik kejiwaan di Mekah, setelah insiden mengamuk dan berteriak di depan Ka'bah. Para petugas menyebutnya sebagai Mutmarid Majnun, jemaah yang mengalami kegilaan. Ia duduk di sudut ruangan, punggung menempel pada tembok dingin, lutut ditekuk dan dirangkul kedua tangannya. Janggutnya mulai tumbuh liar, mata cekung dan sembab. Mulutnya berkomat kamit tanpa henti. Tapi tidak ada doa di sana, yang keluar hanyalah serpihan kalimat kacau. Lebih besar dari, Rifan, dosa, grup Wa, ngancem hukum, Aldi, Ayu, aku nggak salah, mereka yang malas. Suara-suara itu tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Sejak malam pertama diisolasi, Fadil terus diganggu mimpi buruk yang sama, dirinya dikejar ratusan wajah muridnya, wajah-wajah penuh luka, penuh darah, yang membawa ponsel dan menunjukkannya tangkapan layar transfer uang jutaan rupiah ke rekeningnya. Dalam mimpi itu, Ayu berdiri paling depan, sambil menggandeng 2 anaknya. Lebih besar dari, ini uang susu anak saya, Coach, mana bimbingannya? Dan di saat yang sama, dari belakang, suara Rian membahana. Lebih besar dari, gue udah bilang, Tuhan gak bisa kau tipu, bangsat. Fadil terbangun dengan peluh membasahi seluruh tubuh. Nafasnya tersengal, tangannya mencakar dinding. Tapi begitu sadar, ia hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit. Setiap pagi, seorang ustaz lokal yang bekerja sama dengan klinik datang untuk membaca Al-Quran di sisi ranjang Fadil. Namun bacaan ayat-ayat suci itu justru membuatnya ketakutan. Lebih besar dari, berhenti, suara itu bikin telinga saya meledak, suara neraka, suara dosa.
Ustaz itu tetap melanjutkan bacaannya. Surat Yasin, ayat demi ayat dibacakan lembut. Tiba-tiba, Fadil bangkit dari tempat tidur, lalu berteriak. Lebih besar dari, saya bukan penipu. Saya motivator. Saya guru digital. Saya cuma jual semangat. Dua petugas medis masuk dan menenangkan tubuhnya yang menggigil. Ustaz hanya menatap penuh iba. Lebih besar dari, kau datang ke rumah Allah, tapi membawa ribuan jeritan, bisik sang ustaz. Mungkin ini balasan dunia, agar kau tahu, Allah tak bisa dibohongi seperti murid-muridmu. Hari-hari berlalu, entah sudah berapa lama. Fadil tak lagi tahu jam berapa, tanggal berapa. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Ka'bah muncul, lalu berubah menjadi kantor digital agensi palsunya. Dinding Ka'bah berubah jadi layar Zoom. Di sana ada ribuan peserta melihat ke arahnya, satu persatu meninggalkan ruang pertemuan dengan wajah kecewa. Ia mulai meracau. Lebih besar dari, jangan live, saya akan update modul minggu depan, saya akan balikin uangnya, saya. Petugas mulai memberinya obat penenang. Namun bahkan saat tertidur pun, tubuhnya bergerak tak tenang. Kadang ia menjerit dalam tidur, kadang mengigau minta dibukakan PayPal. Suatu malam, dokter dan ustaz mencoba mendampinginya lebih dalam. Mereka mengatur sesi khusus, membiarkan Fadil duduk di ruang kecil yang lebih hangat, dengan satu sajadah di lantai dan segelas air zam-zam. Lebih besar dari dokter, apa yang paling kau sesali, Fadil? Fadil, aku cuma ingin jadi orang penting. Aku capek dihina miskin. Aku cuma ingin sukses, seperti orang-orang di TikTok. Lebih besar dari ustaz, kau menjual mimpi dengan kebohongan. Fadil diam sebentar, ya. Fadil dengan suara makin pelan, tapi saat ribuan orang mulai percaya, aku sendiri sudah nggak tahu mana yang benar, mana yang bohong. Ia mulai menangis, bukan jeritan gila seperti sebelumnya. Tapi tangis diam, pelan, yang membuat bahunya berguncang dan air matanya jatuh ke sajadah. Lebih besar dari, saya kira saya bisa beli semuanya. Nama baik, kepercayaan, bahkan hidayah, saya kira, dengan uang umroh ini, Tuhan bisa saya lunakkan. Meski ada tanda-tanda kesadaran sesaat, kondisi Fadil tidak stabil. Kadang ia sadar, minta pulang, menyesali semua. Tapi di waktu lain, ia kembali jadi sosok egois, memaki semua orang, merasa jadi korban fitnah besar. Dokter menyarankan agar Fadil dipulangkan ke Indonesia dengan pendamping medis. Tapi sebelum itu, pihak klinik memberi satu sesi terakhir kepada ustaz, sesi yang akan menentukan, apakah Fadil bisa sembuh atau akan tetap jadi tawanan dari dosa-dosanya sendiri. Malam itu, Fadil duduk menghadap kiblat. Di hadapannya, Ka'bah hanya tinggal kenangan samar dari balik ingatan kabur. Tapi untuk pertama kalinya, ia merentangkan tangan dan berbisik lirih. Lebih besar dari, kalau kau masih dengar saya, ya Allah, saya mohon, ampuni, walau saya pun belum tahu caranya menebus ini semua. Dan di luar kamar isolasi itu, Mekah tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Fadil, malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Malam di mana akhirnya, ia tahu, dosa itu bukan soal uang semata. Tapi soal ruh yang dihancurkan oleh janji palsu yang ia jual setiap hari. Setelah hampir 3 minggu diisolasi di klinik kejiwaan di Mekah, Fadil akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ia tidak lagi mengenakan jas dan dasi yang dulu selalu ia banggakan. Kini, ia mengenakan jaket abu-abu lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu bukan lagi wajah mentor percaya diri, tapi wajah seorang lelaki yang diburu oleh rasa malu, takut, dan penyesalan. Ia turun dari pesawat dengan pengawalan ketat. 2 petugas bandara dan 1 perwakilan dari klinik ikut mendampingi. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan jumlah pengawalannya, melainkan kerumunan yang menunggunya di terminal kedatangan. Puluhan orang berdiri di depan gerbang. Bukan fans, bukan penyambut, tapi para korban. Ayu, Rara, Aldi, Rian,
dan puluhan wajah lain yang pernah ada di layar laptop Fadil kini berdiri nyata. Muka-muka yang dulu hanya ia anggap akun-akun cerewet, kini membawa spanduk, papan bertuliskan. Lebih besar dari penjual mimpi kembali ke realita. Kembalikan uang kami, mentor digital atau manipulator emosional. Kami korban Coach Fadil. Dan yang paling menusuk, anak Rara memegang kertas bertuliskan. Lebih besar dari, Mama nangis karena kamu, Coach. Seorang jurnalis yang sudah mencium kabar kepulangan Fadil mendekat, mikrofon ditodong ke arah wajahnya. Lebih besar dari, Pak Fadil, bagaimana tanggapan Anda tentang tuduhan penipuan kelas digital? Benarkah Anda menggunakan uang peserta untuk membiayai umrah pribadi? Fadil hanya diam. Matanya terus menunduk, tapi ketenangannya langsung buyar ketika suara Rian menggema. Lebih besar dari, lihat gue, Fadil. Lihat mata gue, lu ingat gue enggak? Gue yang lu ancam mau dilaporin ke polisi cuma karena minta kejelasan kelas. Fadil menoleh, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, seperti petir menyambar jantungnya. Lebih besar dari, gue jual laptop demi ikut kelas lu, bangsat. Lu ngasih gue PowerPoint busuk, video buram, terus lu kabur ke Arab. Suara teriakan Rian disusul kemarahan lain. Tangan-tangan menunjuk ke wajah Fadil. Kamera-kamera mulai merekam. Keadaan memanas. Polisi terpaksa membentuk barikade untuk menenangkan massa. Setelah kejadian bandara viral di media sosial, pihak kepolisian akhirnya mengatur ruang mediasi antara Fadil dan 5 perwakilan korban. Proses ini terekam diam-diam oleh salah satu korban dan menyebar luas ke media daring. Fadil duduk di kursi dengan tubuh lunglai. Tangannya gemetar memegang botol air. Di hadapannya, duduk 5 orang yang wajahnya pernah ia lihat di komentar, di grup WA, di DM Instagram. Tapi hari itu, mereka bukan lagi peserta, mereka adalah penghakim. Lebih besar dari Ayu, saya cuma minta satu, Pak. Jawab jujur, kenapa Anda bohongin kami? Lebih besar dari Fadil, diam lama awalnya saya niat bantu, tapi saya terlalu fokus cari uang, saya pikir, kalau mereka dapat semangat, itu cukup. Lebih besar dari Rara, semangat nggak bisa buat bayar susu, Pak Fadil. Saya butuh ilmu, bukan motivasi murah. Lebih besar dari Aldi, lu tahu nggak? Fadil, gue nyaris bunuh diri karena malu ke orang rumah. Gue bilang ikut kelas digital buat masa depan, tapi malah dimaki-maki karena dibilang bodoh dan malas. Fadil terisak, tangis itu bukan lagi akting. Itu jeritan batin yang tak bisa ia bendung. Lebih besar dari, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya salah, saya mengaku, tapi saya benar-benar nggak sanggup bayar semuanya. Duitnya udah habis. Kalimat itu seperti bensin disiram ke bara. Rian membanting kursi ke lantai. Lebih besar dari habis. Lu habisin buat apa? Fadil akhirnya kembali ke rumah. Tapi bukan sambutan hangat yang ia terima. Istrinya, Fitri, sudah lama pulang ke rumah orang tuanya. Ia hanya meninggalkan satu surat. Lebih besar dari, aku sudah cukup sabar. Anak-anak malu dengan semua ini. Kita butuh waktu. Jangan hubungi kami dulu. Fadil duduk sendirian di ruang tamu. Foto keluarganya tergantung di dinding, tapi rasanya seperti menatap orang asing. Ia berjalan ke kamar kerja, ruangan di mana dulu ia membuat video motivasi, tempat ia mengajar ribuan orang. Tapi kali ini, ruangan itu gelap. Laptopnya ditutup debu. Kamera live streamnya masih ada di meja. Ia duduk, menyalakan kamera, dan menatap pantulan dirinya di layar. Lebih besar dari, lihat tuh, Fadil Rahmat. Mentor digital, pengubah nasib, penjual mimpi. Tangannya meninju meja. Sekali, 2 kali, sampai berdarah. Beberapa hari kemudian, sebuah video muncul di TikTok. Rekaman singkat Fadil menangis di ruang mediasi, dengan caption. Akhirnya mengaku, ini wajah asli sang coach. Video itu viral, tapi kali ini, bukan karena Fadil bangga, tapi karena rakyat bersorak, lebih besar dari, akhirnya dia jatuh.
Baru tahu rasanya dituntut. Jas dan dasimu nggak bisa selamatin kamu sekarang. Dan untuk pertama kalinya, Fadil benar-benar merasa. Inilah harga dari menjual harapan tanpa tanggung jawab. Hari-hari setelah mediasi, Fadil mengurung diri di rumah kontrakan kecil yang dulu dibelinya sebagai aset pasif. Tempat itu tadinya hanya dijadikan studio konten, tapi kini jadi pelarian, tempat ia menyembunyikan wajah dari dunia. Ia mencatat nama-nama korban yang bisa ia ingat. Di sebuah buku lusuh, ia tulis satu persatu sambil menangis. Lebih besar dari Ayu 4, 999,000. Rian 9, 999,000. Rara 2, 999,000. Aldi 9, 999,000. Nominal-nominal itu menghantui pikirannya seperti angka-angka kutukan. Ia mencoba menjual barang-barangnya, laptop, kamera, kursi gaming, bahkan sepeda motor. Hasilnya, tidak cukup untuk mengembalikan 10% pun dari total dana yang telah ia ambil dari murid-muridnya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya membuat video permintaan maaf. Tidak dengan studio, tidak dengan pencahayaan bagus. Ia duduk di depan kamera HP, dengan mata sembab dan suara bergetar. Lebih besar dari, Assalamualaikum warahmatullahi, saya Fadil Rahmat, dan hari ini, saya mengakui semua kesalahan saya. Lebih besar dari, saya mengaku telah menyalahgunakan kepercayaan ribuan peserta. Saya menjual program yang tidak memenuhi janji. Saya mengecewakan kalian semua. Lebih besar dari, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Semua salah saya. Saya terlalu serakah, terlalu sombong. Dan saya tahu, minta maaf tidak cukup. Tapi saya tetap minta, maafkan saya. Ia menunduk, kamera mati. Bukannya simpati, yang datang adalah komentar tajam. Lebih besar dari, maafmu nggak bisa bayar uang susu anak gue. Abis bikin dosa, tinggal minta maaf. Enak banget hidup lo. Kalau lu benar-benar minta maaf, kenapa baru sekarang setelah semua ketahuan? Live itu ditonton lebih dari 1 juta orang dalam 2 hari. Tapi tidak ada satupun korban yang memaafkan. Luka mereka terlalu dalam. Janji-janji Fadil dulu terlalu menusuk. Pihak aliansi korban tetap melanjutkan jalur hukum. Meski sebagian korban mendapat pengembalian sebagian uang, mereka ingin keadilan ditegakkan. Dan akhirnya, Fadil dipanggil ke persidangan. Ruang sidang penuh, wartawan hadir. Beberapa korban datang langsung. Fadil duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain. Tak ada lagi jas, tak ada dasi, hanya wajah yang tertunduk, seperti pesakitan yang siap dilempar batu oleh massa. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Jaksa membacakan kronologi penipuan yang sistematis, dari penawaran palsu, hingga manipulasi testimoni. Saat giliran korban bersaksi, Rara maju ke depan. Lebih besar dari, Yang Mulia, saya bukan orang kaya. Saya ikut program Coach Fadil karena saya percaya. Karena saya pikir, ini jalan rezeki. Lebih besar dari, saya percaya dia ustaz digital. Saya percaya dia punya ilmu. Tapi ternyata, dia cuma pintar berkata-kata. Air mata Rara mengalir. Tangannya gemetar saat menunjukkan bukti transfer. Lebih besar dari, uang ini buat sekolah anak saya. Tapi saya pakai buat ikut kelas dia. Dan sekarang, saya harus kerja siang malam untuk mengganti itu semua. Fadil menangis di kursi. Tapi kali ini, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menyentuh bahunya dan berkata, sabar ya, coach. Fadil divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan dan kewajiban membayar denda serta restitusi korban semampunya. Ia tidak masuk bui, tapi hidupnya jadi lebih sempit dari penjara manapun. Ia di blacklist dari dunia digital. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya jadi bahan sindiran di konten-konten satir. Lebih besar dari, lu ikut kelas siapa? Jangan-jangan Coach Fadil 2.0. Kembali ke rumah,
tapi tak lagi punya rumah. Setelah putusan, ia pulang ke kontrakan. Tapi rumah itu sudah dijual oleh pemiliknya. Ia berjalan membawa tas ransel, tanpa tujuan. Ia mencoba menghubungi istrinya, tapi tak pernah dijawab. Anak-anaknya bahkan tak tahu siapa dia sekarang. Akhirnya, ia tinggal di musola kecil di pinggir kota. Ia menjadi marbot, membersihkan karpet, mengisi air wudhu, mengumandangkan azan, tanpa suara, tanpa kamera, tanpa audiens. Suatu malam, ia duduk di teras musola, menatap langit kosong. Seorang anak kecil menghampirinya. Lebih besar dari, Om dulu kerja apa? Om dulu suka kasih semangat ke orang-orang. Sekarang, Om butuh semangat juga. Anak itu tersenyum dan pergi. Fadil menatap tangannya yang dulu memegang mik, memegang kontrak, menulis janji manis. Kini hanya tinggal telapak kasar dan lecet. Ia menengadah ke langit. Lebih besar dari, ya Allah, kalau kau masih mau dengar suara saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi saya siap bayar semua ini, walau sampai akhir hayat saya. 3 tahun telah berlalu sejak Fadil terakhir mengisi Zoom kelas berbayar. Dunia sudah berubah. Platform digital makin canggih. Nama-nama baru bermunculan, menawarkan kelas-kelas online dengan gaya lebih segar, lebih transparan. Tapi satu nama, satu sosok, tetap diingat, bukan karena prestasi, tapi karena aib yang ditinggalkannya. Coach Fadil. Sebuah nama yang dulu dijadikan panutan, kini jadi bahan sindiran. Lebih besar dari, jangan percaya mentoran, entar jadi Fadil lagi. Lu ikut kelas ini, jangan-jangan penipuan ala Coach F. Namanya dihapus dari direktori pelatihan digital. LinkedIn-nya ditutup, semua akun media sosialnya diblokir. Bahkan Google pun tak lagi menunjukkan wajahnya saat orang mencarinya, hanya berita skandal dan video permintaan maafnya yang masih tersisa. Sementara itu, di musola pinggir kota, Fadil masih tinggal di sana. Ia tidak lagi mencari popularitas, tidak lagi merekam video. Ia hanya membersihkan tempat wudhu, menyapu sajadah, dan sesekali membantu imam masjid mengatur saf salat. Tak ada yang tahu masa lalunya, kecuali dirinya sendiri. Setiap malam, ia menulis di buku catatan kecil. Bukan materi kelas, tapi daftar nama-nama korban yang belum bisa ia bayar kembali. Lebih besar dari, Rara 2, 999,000 belum lunas. Aldi 1 juta, sudah cicil 500 R. Maya, belum ditemukan. Ayu, diblokir. Semoga masih bisa dihubungi. Ia menyisihkan separuh dari honor marbotnya untuk mengembalikan uang para korban. Mungkin hanya 100.000 seminggu. Tapi ia tetap menulis untuk menebus. Satu hari, surat itu datang. Sore itu, ia menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Isinya singkat, lebih besar dari, saya sudah melihat perjuanganmu. Uangku tidak perlu dikembalikan. Tapi berjanjilah, jangan pernah lagi mengajarkan sesuatu yang tidak kau kuasai. Hati manusia bukan bahan eksperimen. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan kata-kata. Fadil menggenggam surat itu erat. Air matanya jatuh. Bukan karena diampuni, tapi karena ia tahu, tak semua korban ingin uang kembali. Beberapa hanya ingin harga dirinya dikembalikan. Dan itu, tak bisa dibayar dengan apapun. Fadil Rahmat tidak mati, tapi nama Coach Fadil telah dikubur selamanya. Ia bukan lagi siapa-siapa, tapi mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar jadi manusia. Seorang pria yang pernah tersesat karena pujian, hancur oleh keserakahan, dan kini belajar bahwa membangun kepercayaan tak bisa lewat PowerPoint. Harus lewat perbuatan, harus lewat air mata. Harus lewat malam-malam panjang yang penuh tangis dalam sujud. Dan di antara sajadah yang sunyi, ia tak lagi menjual mimpi. Ia hanya mencoba bangun dari mimpi buruk yang ia buat sendiri.